Vegeta yang ikut mendengar itu pun cukup terkejut. Lalu Yamcha menyampaikan kepada Bulma kalau planet Namek telah meledak dan Goku tidak berhasil kabur. Bulma tanpa sengaja keceplosan menyampaikan hal itu kepada yang lainnya, termasuk Gohan. Yamcha sempat kesal karena Bulma tidak empati berkata itu di depan Gohan. Tapi Bulma bilang kalau Dragon Ball Namek mampu menghidupkan siapapun berkali-kali. Namun, Kaio juga bilang jika Goku dan Krillin tidak bisa hidup karena mereka telah tewas di planet Namek yang sudah lenyap. Mendengar itu semuanya merasa putus asa. Lalu tiba-tiba Vegeta mengajukan usul. Dia bilang mereka bisa meminta Dragon Ball untuk memindahkan jiwa Goku dan Krillin ke bumi terlebih dahulu, baru menghidupkan fisiknya. Mendengar itu, Bulma dan yang lainnya merasa ada harapan kembali. Gohan pun menghampiri Vegeta untuk konfirmasi atas usulnya. Namun Vegeta dengan egonya menolak ucapan terima kasih dari Gohan. Dia berpikir kalau dia ingin melihat langsung Goku dalam wujud Super Saiyan. Pemimpin Namek kemudian meminta Bulma untuk mencarikan tempat sementara buat mereka hidup. Bulma pun mengizinkan mereka untuk tinggal di tempatnya yang sangat luas dan cukup untuk semua bangsa Namek yang ada, termasuk menawarkan Vegeta untuk juga tinggal di tempatnya sementara sampai menunggu Goku kembali. Vegeta malu-malu tapi menerima tawaran Bulma. Setahun berlalu, akhirnya semua berkumpul kembali untuk meminta Dragon Ball Namek muncul lagi. Lalu Dende memanggil Dewa Naga Namek untuk hadir. Kami Senin dan yang lainnya cukup kaget dengan ukuran Dewa Naga yang jauh lebih besar dari Dragon Ball Bumi. Lalu pemimpin Namek mempersilahkan Bulma dan kawan-kawan untuk mengajukan 3 permohonan dari Dragon Ball. Bulma menyampaikan kepada Dende permohonan pertama untuk memindahkan jiwa Krillin dan Goku ke bumi. Sang Dewa Naga mengatakan bahwa jiwa Krillin bisa dipindahkan, namun tidak dengan Goku, karena dia tidak bisa memindahkan jiwa orang yang masih hidup. Mendengar hal itu, Cici, Gohan, dan semuanya sempat melongo dan senang mendengar kalau Goku ternyata tidak mati. Lalu permintaan kedua pun diajukan untuk menghidupkan fisik Krillin. Muncullah Krillin hidup kembali lengkap dengan baju tempur Saiyan saat terakhir tewas di planet Namek. Semuanya pun menyambut gembira kehadiran Krillin. Kemudian Bulma pun mengajukan permintaan terakhir untuk memulangkan Goku langsung ke bumi. Lalu Dewa Naga mengatakan bahwa Goku belum mau kembali ke bumi karena tersebar di planet lain. Saat waktunya tiba, semuanya hanya diam merasa heran. Tiba-tiba Kame Sennin ikutan nyeletuk kalau Goku tidak mau kembali karena takut dengan Cici. Sebagai manusia paling mengerikan buat Goku, Cici pun kesal mendengar ocehan Kame Sennin. Lalu permintaan terakhir pun digunakan untuk menghidupkan kembali Yamcha. Maka yang menyusul kemudian. Lalu memindahkan semua bangsa Namek ke planet baru untuk memulai peradaban baru di sana. Satu persatu mereka menghilang, diikuti dengan Dende, yang berpisah dengan Gohan dan lainnya. Ikut Dragon Ball Namek yang ikut pindah bersama bangsa Namek. Maka dengan demikian selesailah arc Namek dari cerita Dragon Ball Z. Cerita pun berlanjut kembali ke angkasa luar, di mana serpihan-serpihan kehancuran planet Namek berterbangan. Frieza yang tubuhnya rusak parah dan dirasakan langsung oleh Ichigo selama dia bersumpah akan membalas dendam kepada Goku dengan kekuatan tali tahun-tahun lalu. Gohan berada di ruangannya. Tiba-tiba dia merasakan sebuah kekuatan yang sangat besar dan jahat. Lalu telepon pun berberi. Menghubunginya, dia berkata kepada Gohan kalau dia merasakan kekuatannya sangat familiar dengan yang dimiliki oleh Frieza. Begitu juga Tenshinhan dan Chaos yang merasakan aura yang sama. Demikian Piccolo yang sedang dalam latihannya. Vegeta yang kini tinggal bersama Bulma dan Yamcha merasa kesal karena dia yakin kalau dia merasakan aura Frieza yang dekat ke bumi. Dia kesal karena Goku dari tempat tersebut merasakannya. Dia merasa ketolongan karena dia mengira kalau Frieza masih hidup. Pesawat Frieza dengan ayahnya makin cepat mendekati bumi. Mereka berdua tiba dan membalaskan dengan Frieza. Tujuannya jelas. Baju tempur Saiyan saat terakhir dia pakai bertarung. Lalu terbang dia menuju sumber kekuatan yang diduga Frieza itu. Di tengah perjalanan, Krillin pun bertemu dengannya. Mereka, tapi Bulma dibedakan dengan Helinya. Yang jelas semakin modelnya karena sangat bahaya untuk dirinya datang. Tapi Bulma mengatakan bahwa dia ingin melakukan secara langsung. Disusul oleh Tenshinhan, Chaos, dan juga Piccolo yang mengadakan bergabung. Lalu yang dinanti pun tiba, pesawat Frieza yang semuanya merasakan tenaga yang sangat kuat dan mengerikan. Lalu pesawat Frieza mendarat di satu tempat. Kita hanya bisa berkata kalau itu
ini akan dimulai. Semuanya hanya bisa terdiam mendengar kata dari Vegeta. Frieza akhirnya keluar dari pesawatnya untuk menjajal bumi. King Cold menanyakan Frieza, akankah dia langsung memusnahkan planet bumi? Namun Frieza berkata, dia ingin menunggu Goku kembali dulu sebelum bumi dimusnahkan agar pembalasannya lebih puas. Lalu dia memerintahkan anak buahnya untuk membantai para penghuni bumi. Seketika dua anak buahnya roboh di hadapannya oleh sebuah serangan tiba-tiba. Frieza dan ayahnya terkejut dengan hadirnya seseorang di hadapan mereka. Seseorang yang masih muda menggunakan pedang, berambut berwarna ungu, berdiri tegap menantang Frieza dan ayahnya. Dia mengatakan kalau dia tahu tentang Frieza. Frieza terkejut sekaligus tersanjung karena dirinya terkenal sampai ke bumi. Lalu pemuda itu berkelakar kalau dia akan memusnahkan Frieza beserta pasukannya. Mendengar itu, Frieza meminta anak buahnya untuk menembaknya. Tanpa disangka, tembakan dari anak buah Frieza itu dengan mudahnya dihalau, sekaligus menyerang balik anak buahnya hingga terkapar. Seluruh pasukan Frieza tidak tinggal diam dan langsung menyerbu si pemuda tersebut. Dengan sekali serang, seluruh pasukan Frieza berjatuhan. Frieza pun sempat tercengang dengan serangan si pemuda. Vegeta dan yang lainnya terkejut. Mereka merasakan tiba-tiba banyak aura jahat berjatuhan secara massa. Lalu Frieza berkata kalau dia akan mengalahkan si pemuda dengan cepat. Tapi si pemuda bilang kalau Frieza salah perhitungan dengannya karena Super Saiyan bukan hanya Goku, tapi dirinya juga Super Saiyan. Mendengar itu, Frieza langsung bergidik ketakutan. Lalu pemuda itu berubah menjadi seorang manusia Super Saiyan. Frieza secara cepat mengeluarkan bola sinar yang sangat besar. Serangan itu meninggalkan lubang yang sangat besar juga. Tak disangka si pemuda berhasil menghindar ke tempat yang lebih tinggi. Lalu dia melompat kuda-kuda untuk menyerang Frieza. Dia pun menembakkan bola sinar yang kuat ke arah Frieza dan ayahnya. Lainnya bisa melihat dari jauh apa yang terjadi. Lalu tidak hanya itu, pemuda mencincang Frieza hingga menjadi beberapa bagian. Lalu dimusnahkan dengan tembakan sinar. Semuanya terkejut dengan apa yang mereka lihat. Kemudian kemudian menyalurkan pedang selalu. Memisahkan dunia dengan King Cold. Vegeta terheran-heran bagaimana mungkin dunia menghabisi Frieza dengan mudahnya. Dia sempat mengira kalau yang menghabisi Frieza itu adalah Goku. Tapi mereka berkata kalau itu bukan Goku, namun seorang manusia Super Saiyan. Vegeta penasaran dan langsung melesat mendekati Piccolo dan yang lainnya. Pemuda itu bersama King Cold mendarat. King Cold berkata bahwa dia pasti tahu dengan kuatnya si pemuda saat menghabisi anaknya Frieza. Dia pun menawari dirinya untuk menggantikan posisi Frieza dan menguasai dunia bersama. Si pemuda dengan singkat hanya berkata tidak tertarik. Lalu King Cold meminta izin untuk melihat pedang miliknya. Dia terkesima dengan pedang yang membelah anaknya. Dengan santai pemuda itu menunjukkan pedangnya. King Cold berkata kalau pedang itu berkualitas sangat bagus dan dengan pedang itu dia bisa menghabisi si pemuda. Langsung dia mengayunkan pedang itu ke arah si pemuda misterius itu. Dia menahan pedangnya hanya dengan jari tangannya. Lalu dengan sebuah tembakan sinar, King Cold terpental hingga ke tebing. Dengan cepat pemuda Super Saiyan itu menghancurkan King Cold dan juga pesawat besar milik Frieza. Vegeta dan yang lainnya masih terheran-heran melihatnya. Lalu setelah Frieza dan segala hal miliknya musnah, si pemuda kembali berwujud normal. Tiba-tiba berkata kalau Goku akan segera mendarat di lokasi yang ditunjuknya. Gohan dan kawan-kawan tapi mengikuti kemana si pemuda terbang. Lalu pemuda itu mendarat di setelah melihat si pemuda memakai produk dan jaket dari Capsule Corp, perusahaan miliknya. Lalu terjadi perbincangan di antara mereka. Gohan bertanya bagaimana bisa dia kenal dan tahu di mana ayahnya akan tiba. Pemuda itu bilang kalau dia hanya tahu cerita tentang Goku, tapi tidak bisa bercerita lebih jauh lagi. Vegeta pun ikut bertanya bagaimana mungkin dia bisa menjadi manusia Super Saiyan. Si pemuda pun hanya diam tidak menjawab. Vegeta kesal karena dia yakin manusia Saiyan hanya tinggal dirinya, Goku dan juga Gohan. Apalagi seluruh manusia Saiyan hanya berambut hitam. Yang dan Tenshinhan pun ikut penasaran dan bertanya, tapi Bulma membelanya. Dia bilang kalau si pemuda telah menyelamatkan bumi dengan memusnahkan Frieza. Jadi mereka akhirnya bersama-sama menunggu kedatangan Goku kembali ke bumi. Singkat cerita, si pemuda melihat jamnya dan berkata kalau Goku akan segera tiba. Lalu muncullah sebuah pesawat kecil terlihat di langit menuju bumi. Mereka pun segera beramai-ramai mengakhiri arah pesawat itu menuju. Dan pesawat itu melesat cepat mendarat di bumi menyebabkan ledakan kecil. Mereka semua tiba di lokasi pesawat mendarat. Pintu pesawat pun terbuka dan benar saja Son Goku perlahan keluar. Semuanya menyambut gembira kedatangan Goku. Namun Goku meskipun juga senang mengatakan kalau mereka tahu dari tersebut. Dia pun balik bertanya, apakah Goku mengenalnya? Setelah melihatnya, Goku berkata kalau dia tidak pernah
Kalau si pemuda adalah seorang manusia super sayang. Goku cukup terkejut dengan hal tersebut. Lalu si pemuda misterius berkata dia ingin berbicara empat mata dengan Goku saja. Mereka pun mencari tempat yang agak jauh untuk perbincangan yang serius. Si pemuda berkata kalau Goku telah tiba lebih cepat dari perkiraannya. Goku bilang kalau dia punya ilmu baru yang bisa membuatnya bergerak lebih cepat dari planet yang didatanginya. Pemuda itu pun berkata kalau sejarah sekarang telah berubah. Goku pun bingung. Si pemuda bicara tentang sejarah. Lalu pemuda Lalu si pemuda itu pun berubah menjadi manusia super sayang. Seketika pemuda itu mengeluarkan pedangnya dan menyerang Goku. Tapi Goku bisa menahan semua serangan si pemuda hanya dengan jarinya. Lalu pemuda itu kembali ke wujud normal dan terkesan dengan kekuatan Goku. Kemudian dia mulai bercerita tentang dirinya. Dia mengenalkan diri sebagai pemuda dari masa depan bernama Trunks dan berkata kalau dia bisa menjadi super sayang karena dia adalah anak dari Vegeta. Goku terkejut melihat Vegeta dari jauh. Dia tidak percaya kalau Vegeta bisa menjadi seorang ayah. Trunks kemudian berkata bahwa bumi 3 tahun mendatang akan kedatangan 2 manusia robot yang disebut android akan mengancam dunia. Android tersebut diciptakan oleh Dr. Gero, ilmuwan berkata kalau Goku tidak perlu bersedih karena setelah sekian lama dari waktu kematiannya, penyakit Goku sudah ditemukan obatnya. Dia pun memberikan obat itu kepada Goku. Goku senang karena bisa terhindar dari kematian oleh penyakit yang menyebabkan akan mesin waktu untuk bertemu Goku agar bisa memperbaiki masa depan agar lebih baik. Mendengar menciptakan mesin waktu, Goku pun menduga-duga dan menyatakan kalau ibunya adalah Bulma. Goku semakin terkejut, tidak karuan. Dia berpikir bagaimana mungkin Vegeta bisa bertemu Bulma. Trunks pun tidak tahu, tapi yang pasti dia berpikir hilang dari sejarah. Lalu Trunks pun berkata, dia akan mencoba kembali lagi 3 tahun mendatang. Berkata pendengaran yang sangat tajam karena itu dia mendengar semuanya. Jadi Piccolo akan membantu menceritakan semuanya kecuali bagian dari asal usul Trunks. Lalu setelah bercerita panjang, yang lainnya hanya terpaku mendengar semuanya. Dari kejauhan, Trunks dengan pesawat misi-misinya sedang melayang bersiap untuk pergi. Bersiap untuk menghadapi ancaman android Z-410 yang merupakan awal dari arc baru Dragon Ball Z. Menghadapi serangan para android yang mengancam dunia. Bagaimana kelanjutannya? Tetap pantengin channel ini ya guys. Hai semuanya, kembali lagi di channel Bulma. Sudah menanti di sana. Kringin yang melihat Bulma menggendong seorang bayi pun terkejut. Dia tidak menyangka karena tidak tahu kapan Yamcha menikah dengannya. Namun Yamcha langsung membantah kalau itu bukan anaknya. Goku pun menghampirinya dan kelepasan memanggil bayi itu dengan nama Trunks. Bulma kaget karena dia belum pernah mengumumkan namanya kepada siapapun selain keluarganya. Goku bingung untuk menjelaskannya, tapi Piccolo membantunya dengan berkata agar mereka bersiap-siap. Tiba-tiba sebuah pesawat mendekat dan ternyata itu adalah pesawat Yajirobe. Dia berkata bahwa Korin telah menyiapkan sekantung Senzu Bean sebagai bekal di saat mereka bertarung nanti. Lalu Yajirobe pun segera pergi. Namun tidak lama, pesawatnya meledak. Mereka semua terkejut dan melihat ada 2 sosok yang menyerang
pesawat yang salah satu pojok dua sosok android tersebut muncul. Mereka adalah di mana ada beberapa orang yang menjadi korban. Ternyata Android 20 dan 19 dari langit. Karena mereka lalu mereka berdua secara tiba-tiba yang bisa dihubungkan oleh Android nomor 20. Tangannya dapat menyerap tenaga lawan yang disentuhnya, sehingga Yamcha tidak berkutik. Tubuhnya terangkat dan tangan Android 20 satunya lagi menembus tubuh Yamcha. Tenaga Yamcha yang melemah dapat dibaca oleh yang lainnya, sehingga mereka dapat menemukan keberadaan Yamcha. Ketika mereka berkumpul, Yamcha sudah terkulai lemah. Goku meminta Krillin untuk segera menyelamatkannya dan memulihkannya dengan Senzu Beam. Piccolo bertanya apakah mereka adalah Android nomor 21 karena mereka semua tahu keberadaan dirinya serta waktu kedatangan mereka berdua yang tepat. Goku mengajak Android 20 dan 19 untuk bertarung di tempat lain. Yamcha yang pulih dan melihat mereka semua pergi merasa harus memberitahukan kepada yang lainnya kalau Android itu dapat menyerang tenaga lawan. Karena hal itu Gohan bersama Krillin dan Yamcha memutuskan untuk menyusul Goku. Lalu tibalah Goku bersama para Android di area kosong untuk bertarung. Dengan terkena Goku bertanya masalah Android. Shinhan menyadari ada hal yang aneh dengan Goku. Lalu Android 20 menjelaskan sesuatu sebelum mereka bertarung. Android 20 berkata kalau dia dan Android 19 adalah hasil ciptaan Dr. Gero, ilmuwan dari Reptilion, organisasi yang saat dulu dihancurkan oleh Goku. Dr. Gero menciptakan sebuah robot kecil yang digunakan untuk memantau Goku dan sekitarnya semenjak kecil hingga setiap pertarungan yang dihadapi Goku untuk mendapatkan seluruh data milik Goku. Bahkan sampai saat Goku menghadapi Raditz, Nappa dan juga Vegeta, dan tujuannya hanya satu, membunuh Goku. Goku pun berkata kalau mereka semua salah perhitungan. Piccolo menimbali kalau Android tidak memantau kekuatan baru saat Goku bertarung di planet Namek. Lalu Goku berubah menjadi manusia Super Saiyan. Kekuatannya membuat Shinhan terpukau dan membuat Android 20 dan 19 sedikit terkejut. Goku langsung menyerang Android 19. Dengan mudahnya Goku menghajar Android 19 habis-habisan. Lalu Krillin, Gohan, dan Yamcha tiba. Dan Shinhan mengatakan kalau Gohan karena Goku menguasai pertarungan. Tapi justru Piccolo meragukannya karena buatnya Goku terlihat tidak sekuat seperti biasanya. Goku menghajar Android 19 ke sana. Dan Shinhan dan Krillin senang karena mereka mengira Goku karena tapi Android 19 langsung lalu. Goku berkata langsung mengerahkan Kamehameha-nya yang ternyata disambut oleh Android 19 ke tangannya. Di luar dugaan Kamehameha Goku terserap oleh tangan Android 19 dan membuatnya bertambah tenaga. Gohan, Krillin, dan yang lainnya ikut terkejut. Kini kondisinya berbalik. Android 19 semakin bugar. Dengan mudah, Goku dihajar olehnya. Goku kencang kondisi tubuhnya sembari memegang dadanya dengan erat. Melihat gestur Goku, Gohan pun menyadari mengalami sakit yang diberitakan sebelumnya dan dapat membuatnya tewas. Krillin memberikan Senzu Beam pada Goku karena Goku tidak sehat. Goku memberikan Senzu Beam tersebut, tapi sepertinya tidak berhasil kepada penyakit Goku karena Android 19 berhasil membuat Goku terkapar hingga tubuhnya kembali ke wujud normal. Gohan menyadari kalau penyakit Goku hanya bisa disembuhkan oleh obat yang disimpan Goku sebelumnya. Lalu Android 19 menyekap Goku yang sudah terkapar dengan tangannya. Piccolo yang merasa Goku semakin terdesak langsung mengarahkan yang lainnya untuk bersama menyelamatkan Goku. Tapi Android 20 segera menghadangnya. Bahkan Android 20 juga melumpuhkan Piccolo, sehingga yang lainnya tidak mampu melawan Android 20. Tinggallah Goku yang terkulai lemas dengan tenaganya yang terus disedot oleh Android 19 dengan tangannya. Tiba-tiba sebuah tendangan keras menghajar Android 19 hingga terpental jauh. Dan tendangan itu dilakukan oleh Vegeta. Vegeta berkata, dia menembakkan tubuh Goku yang lemah, dibawa pulang dan diberikan obatnya. Lalu Yamcha yang merasa tidak terlalu kuat untuk melawan Android, menawarkan diri untuk membawa pulang Goku. Pergilah dia bersama Goku. Android 19 pun bersiap mencegah Goku untuk pergi. Namun Android 20 berkata agar menghabisi yang lainnya terlebih dahulu. Maka Android 19 mengajukan diri untuk menghabisi Vegeta. Namun Vegeta berkata kalau dirinya yang sekarang sangat kuat. Tiba-tiba tenaganya membesar, tubuhnya pun berubah menjadi Super Saiyan Vegeta. Gohan dan yang lainnya pun terkejut dengan perubahan Vegeta. Vegeta berjalan perlahan untuk menghadapi Android 19. Lalu Android 19 menembakkan sinar ke arahnya, tapi serangan itu tidak melukai Vegeta sama sekali. Android 19 pun maju menyerangnya. Vegeta membiarkan dirinya terkena pukulan dari Android 19. Lalu dengan luka kecil yang didapatnya, dia berkata kalau dia akan membuat mesin seperti Android 19 merasa takut dengan kekuatannya. Lalu Vegeta mulai menghajar Android 19 habis-habisan sampai Android 19 tersungkur ke tanah dan membuat lubang yang sangat besar.
Vegeta mendekatinya untuk memastikan kondisi Android 19. Namun Android 19 masih hidup. Seketika dia menangkap tangan Vegeta. Dia berkata kalau Vegeta habislah tenaganya hingga habis. Tapi Vegeta lebih kuat dengan kakinya yang mendorong badan Android 19 hingga membuat tangannya putus. Dengan demikian Android 19 tidak dapat menyerang ketika Android 19 merasa ketakutan karena tak berdaya. Dia mencoba lari dengan terbirit-birit. Sementara Vegeta terbang tinggi dan mengeluarkan jurus andalannya, yaitu Big Bang Attack, untuk menghancurkan Android 19 hingga tersisa hanya kepalanya saja. Android 20 merasa salah perhitungan dalam menghadapi Vegeta, sehingga dengan cepat dia melesat pergi untuk kabur. Vegeta dan yang lainnya tidak ingin melepaskan dirinya begitu saja. Lalu mereka pun bersama mencari kemana Android 20 pergi. Tapi kesulitannya lagi karena Android hanyalah mesin, sehingga sulit untuk mendeteksi tenaga dalam Android 20. Sementara Android 20 secara diam-diam mengamati dan memilih petarung mana yang bisa diserap tenaganya. Setelah lama mengamati, dia memilih Piccolo karena dinilai memiliki tenaga yang banyak. Lalu dengan cepat dari belakang, Android 20 menyekap Piccolo sembari menyerap tenaganya. Tapi Android 20 tidak tahu kalau Piccolo bisa berkomunikasi dengan telepati kepada Gohan. Dia pun memberitahu lokasinya kepada Gohan. Dengan cepat, Gohan datang dan memukul Android 20. Piccolo pun siap. Bahkan partainya juga datang ke lokasi itu dengan pancaran tenaga Gohan. Kini Android 20 terkepung. Namun Piccolo yang merasa tidak suka dengan perbuatan Android 20 ingin mengetahui semuanya. Piccolo dengan cepat menyerang Android 20 meskipun sempat mencoba melawan, tapi kekuatan Piccolo melebihi Android 20. Dari lain tempat, Bulma yang menggunakan pesawat bersama Yajirobe berusaha untuk ikut datang ke salah satu pertarungan. Mengetahui tujuan Bulma, Yajirobe tidak setuju dan memintanya pulang. Namun Bulma tetap bersikeras sampai Yajirobe mengancam dan membuang bayi Trunks ke laut. Tapi Bulma mengatakan ayah dari Trunks adalah Vegeta. Mendengar itu, mau tidak mau Yajirobe membuat Bulma. Trunks dari masa depan akhirnya datang kembali mengamati perkembangan yang terjadi. Lalu dia merasakan aura pertarungan di tempat dan pergilah dia ke tempat itu. Namun di tengah perjalanan dia melihat pesawat Android 19. Ternyata Android 19 bukanlah Android yang dia kabarkan sebelumnya. Lalu muncul ledakan dari sebuah tempat. Trunks pun pergi ke arah ledakan tersebut. Di tempat itu Android 20. Oke, sampai sini dulu guys. Jangan berkaca offline guys. Oke. Sampai jumpa next time. Kapan-kapan lagi.